Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu ini adalah taklim kita yang kedua, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Kalau kemarin di Mekah kita coba di dalam ruangan, maka ini di luar ruangan tentunya, biar Bapak Ibu juga bisa lebih mengenal seperti inilah pohon kurma dan perkebunan kurma seperti ini. Dan di zaman Nabi SAW cukup banyak, dan memang Madinah terkenal dengan pohon-pohon kurmanya. Dan tentu pohon kurma ini disebutkan dalam banyak sekali hadis kalau dia akan termasuk salah satu dari pohon-pohon surga. Termasuk juga buahnya adalah buah kurma yang akan dihidangkan nanti di surga. Dan Nabi SAW menjanjikan dalam banyak riwayat tentang masalah siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi akan ditanamkan baginya pocok atau pucuk pohon kurma di surga dan seterusnya. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, kita insya Allah akan coba mentadaburi beberapa ayat Al-Quran lagi pada kesempatan ini, sebagaimana kita mentadaburi salah satu surah pada saat kita di Mekah kemarin. Kita akan bahas insya Allah pada kali ini. Silakan buka aplikasi Al-Qurannya di handphone. Surah nomor 69. Al-Haqqah, atau tentang hari kiamat. Tapi saya sarankan sebelum Bapak Ibu buka surahnya, biarkan dulu di daftar surah-surah. Ya, biarkan di daftar surah dulu, dilihat saja urutan 69. Ada Al-Haqqah. Sudah lihat ya? Sudah? Di urutan daftar isi saja dulu. Tidak usah dibuka dulu ayat-ayatnya ya. Iya. Al-Haqqah itu terjemahannya adalah hari kiamat. Kemudian kita lihat lagi, di bawahnya ada surah nomor 75. Masih di daftar isi dulu. Tentang Al-Qiyamah. Ya, juga tentang hari kiamat. Kemudian kita lihat lagi setelahnya, ada surah Naba. Surah nomor 78. Juga menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Juga kita lihat ada At-Takwir, surah nomor 81. Itu juga tentang prosesi terjadinya kiamat. Kemudian ada surah setelahnya 82, Al-Infitar, tentang masalah terbelahnya langit. Juga berbicara masalah itu. Juga surah nomor 84, Al-Insyiqaq, ya, juga sama menyinggung masalah kiamat. 85 juga Al-Buruj, juga beberapa ayatnya menyinggung masalah hari kiamat. Kemudian ada surah nomor 88 setelahnya lagi, Al-Ghashiyah, juga sama bicara masalah hari pembalasan atau hari kiamat. Kemudian setelahnya ada surah Zalzalah, ya, di surah nomor 99 juga bicara tentang goncangan yang besar pada hari kiamat. Juga setelahnya surah nomor 101 Al-Qari'ah, juga bicara masalah hari kiamat. Jadi kita lihat sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam atau surah dalam Al-Quran yang bicara tentang kiamat. Kita sekarang kembali kepada surah Al-Haqqah yang akan kita bahas ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya tadi coba melihat atau mengajak Bapak Ibu lihat dulu daftar isi. Menandakan bahwasanya memang tentang kiamat ini banyak sekali Allah titik beratkan. Yang menggambarkan kepada kita sebagai sebuah keyakinan seorang muslim kalau kiamat akan terjadi. Bisa bernama Haqqah, Al-Qiyamah, ya, Al-Zalzalah, dan seterusnya tadi, nama-namanya. Semua itu menandakan memang akan terjadi kiamat itu.
Kalau Bapak Ibu yang punya anak kecil sekarang, maka dengan adanya anak kecil kita itu, berarti sebenarnya kiamat buat kita makin dekat. Kalau secara istilah bahasa. Karena kalau seseorang sudah dekat dengan masa kematiannya, disebut dengan telah datang kiamatnya. Nah, kiamat kecil maksudnya buat dia. Karena memang dengan datangnya anak-anak kita itu berarti sudah ada generasi pengganti kita. Sebagaimana dulu pada saat kita masih kecil, atau pada saat kita masih kecil, orang tua kita pun sebenarnya telah datang kiamat kepada mereka. Gitu kan? Mungkin yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia sudah tahu masalah itu. Waktu kita masih kecil persis seperti anak-anak kita sekarang. Artinya sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Itu terus akan berjalan sampai nanti kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai semua manusia yang sudah Allah takdirkan diciptakan lahir. Maka terus akan ada generasi yang datang. Tapi hal ini memberikan sebuah bukti kepada kita kalau memang kita akan melalui ini, teman-teman sekalian. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia yang sama dengan kita tanggal lahirnya dan tahun lahirnya. Satu hari saya pernah lihat sebuah koran tanpa sengaja di rumah orang tua saya di Makassar. Kemudian di cuplikan pertama sekali dari koran itu, saya lupa berapa tahun yang lalu, sempat ada seorang pemain bola dari Afrika, tapi terkenal, entah namanya siapa, karena juga saya tidak luangkan waktu untuk menghafal nama-nama mereka. Tapi yang jelas, pada saat itu saya sempat baca, meninggal tiba-tiba di lapangan bola, dan tanggal lahirnya tahunnya sama dengan saya, subhanallah. Waktu itu mungkin sekian tahun yang lalu, mungkin ini kisah sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Maka saya menjadikan sebagai bahan muhasabah. Tidak harus menunggu mungkin rambut kita semuanya uban, jenggot kita uban baru kita meninggal dunia. Tapi kematian itu bisa datang kapan saja. Dan dia sangat misterius. Maka setiap muslim tidak boleh dia lalai dan dia harus berhati-hati. Harus engah. Kita harus sadar kalau masa lalu kita sesuatu yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masa lalu kita penuh dengan kelam dan dosa, maka kita bertaubat segera, mumpung Allah masih berikan kesempatan. Kata Nabi SAW, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat akan menghabiskan atau menghilangkan semua kesalahan masa lalu. Tapi tidak boleh ditunda. Karena hari kiamat, salah satu maknanya adalah hari kebangkitan untuk dibalas. Sebenarnya nanti kita akan baca ayat-ayatnya di sini. Bagaimana Allah menekankan bagi orang beriman. Sadarlah, sadarlah akan ada pembangkitan. Kamu akan mati, kamu akan menemukan semua perbuatan-perbuatan yang kau kerjakan. Apakah itu baik ataupun buruk. Saya kuatkan kembali apa yang kita sampaikan pada saat di fase Mekah kemarin, atau pada saat kita di Mekah. Kalau seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, menjadi orang yang beriman, seperti kita insya Allah sekarang, mudah-mudahan Allah tutup juga kematian kita dengan keiman ini. Kita merasakan kebahagiaan kok, karena kita sebagai orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa menikah, dan berarti kata melakukan biologis yang halal, bisa berdagang, bisa mengejar titel akademik, bisa melakukan apa saja. Sebagaimana orang kafir juga melakukannya, tetapi mereka tidak punya panduan, mereka tidak kenal namanya halal dan haram, mereka cuma tahu lakukan saja. Maka mereka menempuh cara ribawi, mereka menempuh cara manipulasi, mereka menempuh segala macam hal, bahkan mengambil haknya ahli waris dan seterusnya, yang kita dalam Islam dipandu. Tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan adalah di dunia kita punya panduan hidup, di akhirat juga kita akan mendapatkan yang terbaik. Udah di sini kita bahagia, di akhirat juga kita bisa bahagia. Orang kafir hanya sampai di dunia saja. Mereka tidak akan dapatkan apa-apa di akhirat itu. Kita akan baca sekarang ayat-ayat ini dan kita akan kuatkan dengan beberapa penjelasan dari Nabi SAW tentang kiamat itu. Saya akan membaca mulai dari ayat pertama. Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Hari kiamat itu. Kiamat dari kata-kata kiamat, artinya hari kebangkitan. Didirikan lalu dibangkitkan nanti untuk diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat.
Allah bilang lagi di ayat keduanya, Malhaqah. Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Ayat ketiganya, Wama adraka malhaqah. Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Ini tentu retorika dalam bahasa Arab untuk jazbul intibah. Menarik perhatian audiens atau orang yang sedang diajak berbicara. Seringnya diulangi. Tahu nggak kenapa begini? Tahu nggak kenapa kita di sini? Kenapa kita datang? Kenapa kita pergi? Dan seterusnya. Ini untuk menarik perhatian orang yang akan kita sampaikan informasi. Biasanya cara ini untuk lebih menarik perhatian supaya lebih dihati-hati. Gitu. Maka Allah sebutkan 3 ayat pertama menyebutkan al-haqqa ini. Apakah kau tahu itu kiamat? Apakah kau sadar itu akan terjadi? Apa ini dan itu? Ya. Lalu Allah menggambarkan di ayat 4-nya, Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Telah ada kaum sebelum kalian bernama Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Dan 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Telah mendustakan hari kiamat itu. Nabi Saleh sama Nabi Hud itu menyampaikan kepada mereka kaumnya tentang hari kiamat. Mereka mengatakan, mana kiamat itu? Masa bisa kita pada saat sudah meninggal lalu dibangkitkan lagi? Mereka mendustakan itu. Lalu Allah menggambarkan agar kita jangan seperti mereka nasibnya. Allah bilang, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Ayat 5-nya. Adapun kaum Samud yang akhirnya Allah tutup hidup mereka, dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian yang luar biasa. Ya, sebagian ayat-ayat lain menjelaskan dengan teriakan atau suara yang ribut. Kaum Samud ini, teman-teman, berada di sini ya. Dekat dari kota Madinah kurang lebih 4 jam. Cuma sebagaimana saya sempat bahasakan di Mekah kemarin, sampai sekarang pemerintah Saudi masih tutup tempatnya. Tapi satu waktu insya Allah kalau sudah dibuka, kita akan buatkan program itu. Sekarang kurang lebih 4 jam dari sini. Dan pernah kami datang ke sana sebenarnya ya. Dijadikan sebagai tempat yang bisa dikunjungi oleh pemerintah Saudi. Tentu ada larangan untuk mendatangi tempat kaum yang pernah dihukum. Gitu kan. Tapi Nabi SAW dalam riwayat lain pernah lewat di tempat kaum Samud ini. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, kalau kalian lewat maka menangislah agar jangan sampai kalian dikena cobaan tersebut. Dalam arti kata ambil pelajaran dari mereka. Dan banyak pendapat ulama juga yang mengatakan boleh seseorang mendatangi tapi bukan untuk rekreasi. Tapi untuk mengambil pelajaran. Sebagaimana kita juga boleh datang melihat muminya Fir'aun misalnya atau peninggalan piramidanya. Untuk mengambil pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar datang foto-foto misalnya. Tapi memang betul-betul mengambil pelajaran bagaimana mereka manusia seperti kita sebelumnya yang Allah sudah binasakan. Disebabkan sebab utamanya mereka memungkiri hari kiamat itu. Dikatakan ayat 6-nya wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum 'Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Lalu Allah jelaskan bagaimana sifatnya angin yang menghancurkan kaum 'Ad itu. Ayat 7-nya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka tungkul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Ya, jadi kita perlu garis bawahi ya. Nabi SAW itu sangat hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Sampai-sampai beliau kalau lihat awan mendung, itu Nabi SAW gelisah. Masuk ke rumah, keluar dari rumah, terus bolak-balik. Sampai beliau pastikan air hujan turun, baru beliau tenang dan bersyukur kepada Allah. Tapi selama belum turun hujan, maka beliau gelisah.
Karena khawatir jangan sampai seperti yang datang kepada kaum-kaum sebelumnya. Kita perlu hati-hati sebagai umat Muhammad SAW di zaman sekarang ini. Karena hampir semua yang menjadi penyebab kaum sebelum kita dihukum oleh Allah ada pada kita sekarang. Kaum Lut, kaum Nabi Lut karena homoseksual. Bukankah sekarang ada di zaman kita? Kaum Nabi Saleh, mereka curang di timbangan. Bukankah ada pada kita sekarang? Kaum Ad, mereka memungkiri tentang hari kiamat. Risalah Nabi mereka juga ada di zaman kita sekarang. Banyaknya orang ateis, banyaknya orang melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Ya. Ini berbahaya sekali. Bayangkan saja kalau kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud tadi Allah sebutkan hanya karena curang di timbangan, walaupun ada kesalahan yang lainnya ya, tapi sudah cukup Allah binasakan mereka. Ini berbahaya sekali. Di zaman kita ini sangat terancam. Dan begitu mudahnya Allah kalau mau datangkan masalah. Negara kita sudah berapa kali Allah datangkan tsunami, Allah datangkan banjir, Allah datangkan virus penyakit, hama, banyak sekali. Berapa kali kita dengar di berita di Indonesia, pada saat petani mau panen, begitu mau panen, subhanallah, datang tikus entah dari mana, habislah. Berapa kali kita temukan mereka pada saat mau bercocok tanam, lalu peceklik, tanah pecah-pecah, kering, tidak bisa tumbuh. Berapa banyak kita dengar orang sakit, kena penyakit segala macam modelnya, dan tidak punya kesembuhan atau tidak menemukan kesembuhan. Dan hari-hari sekarang ini, Allah lagi perlihatkan keajaibannya. Dengan adanya virus corona, tidak ada orang yang bisa membendung itu. Bahkan negara yang mengatakan dirinya mendekati adik kuasa pun seperti Cina tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala datangkan pada mereka banyak hal, bahkan ada cuplikan yang kita lihat sekarang. Allah datangkan bertubi-tubi, datang burung gagak yang entah dari mana asalnya, datang lalat-lalat yang besar entah dari mana asalnya, dan mereka tidak bisa lawan itu. Dan subhanallah ini sudah terjadi di sebelum kita. Sudah terjadi di sebelum kita ini, bukan baru gitu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya dan Allah binasakan. Sangat bodoh kalau ada orang mau melakukan perbuatan yang sama dengan mereka lalu mengetes apakah Allah akan datangkan hukuman atau tidak. Saya pernah dapatkan itu di Indonesia, ada yang bahkan berani mengatakan kalau memang betul orang homoseksual itu akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana kaum Lut. Kenapa Allah nggak binasakan Amerika? Kenapa Allah nggak binasakan Australia, Eropa, sementara mereka punya homoseksual? Orang ini nggak punya ilmu sama sekali. Masa kita mau tunggu dulu Allah binasakan baru kita percaya? Kan sudah ada orang sebelumnya. Sekarang kita punya kebun seperti ini. Misal ada orang punya kebun di sebelah, gagal. Karena mungkin dia tidak membasahi dengan air misalnya, tidak menggunakan pupuk yang baik dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengatakan, tidak apa-apa deh saya coba seperti dia. Enggak, salah. Kita kalau mau berhasil kita harus ikuti orang yang sudah sukses. Kalau kita ikuti orang yang gagal, kita akan gagal juga tentunya. Dan tidak akan pernah ada perubahan dari apa yang sudah Allah tentukan itu. Allah akan membinasakan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang membangkang, dan juga Allah akan selamatkan orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan di ayat 8, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kalian melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka? Ada nggak sekarang di antara mereka kaum Ad yang masih hidup? Padahal teman-teman perlu tahu ya, kaum Ad itu digambarkan postur tubuh mereka mendekati poster asalnya Adam alaihissalam. Poster asalnya Adam ini 60 siku ke langit, 27,5 meter, ya, tinggi Nabi Adam. Kalau tidak salah di Saudinya ada ditemukan, ya, itu tulang manusia besar sekali. Kalau ukuran kita sekarang bisa masuk di bola matanya, dan lingkaran matanya. Susahnya besar, dan diprediksi adalah peninggalan kaum Ad. Jadi mereka sangat besar-besar. Allah gambarkan dalam ayat-ayatnya mereka tinggi besar, mereka kekar, mereka bisa membangun bangunan yang sangat besar-besar, kokoh, mereka kaya raya, mereka sehat dan seterusnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin yang kencang. Dan kita lihat kemarin tsunami di Indonesia, saya sendiri cuplikannya bagaimana orang-orang yang duduk di pinggir pantai, orang pada teriak pun mereka nggak bisa dengar. Mereka nggak dengar, akhirnya Allah hantam dengan itu.
Kalau Allah mau binasakan orang gampang sekali. Tidak usah jauh-jauh deh datang cobaan seperti ini teman-teman sekalian. Kalau Allah mau susahkan kita gampang sekali. Kita duduk begini, na'udzubillah, tiba-tiba Allah buat satu urat saraf yang bermasalah. Kita bahasakan terjepit urat lah, atau apalah bahasanya. Atau kita tidur, tiba-tiba leher kita nggak bisa bergerak. Yang kita salahkan sering bantal, padahal bantal nggak ada salahnya, gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau menghukum seseorang itu luar biasa. Sangat mudah. Maka jangan pernah tantang Allah subhanahu wa ta'ala ini. Lebih baik kita mengakui sebagai kesalahan kita, kemudian kita bertaubat, atau kita coba memperbaikinya, daripada kita berusaha untuk menantang. Ini berbahaya tentunya. Ya. Lalu Allah menggambarkan di ayat 9-nya, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan mereka. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu bisa buka di YouTube nanti, memperhatikan kembali tentang muminya Fir'aun, ya, peninggalan-peninggalan piramidanya. Ya, saya sudah ceritakan bagaimana waktu saya masuk sendiri ke museumnya dengan beberapa jemaah kita Uhud ini, dan melihat sendiri muminya. Itulah Fir'aun yang selama ini pada saat itu mengaku sebagai Tuhan, orang yang kuat dan segala macam hal. Dan memang pada saat itu ada pemicunya ya. Fir'aun itu termasuk orang yang dianggap gagah pada saat itu, badannya kekar, kekuasaannya setengah dunia dikuasai, pasukan perangnya nggak pernah kalah, segala macam kelebihan. Maka dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu Allah masih mendakwahkan ya agamanya kepadanya dengan cara mengirim Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, tapi dia menolak. Dan akhirnya adalah kehancuran bagi mereka. Kemudian Allah menggambarkan sebabnya mereka adalah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdathar rabiyah. Maka masing-masing mereka mendustakan Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka justru karena ya, mereka membangkang terhadap Rasul mereka. Terhadap Rasul mereka. Kemudian dikatakan di ayat 11-nya, Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Ini kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah ingatkan juga kembali. Yang sudah kita singgung di Mekah kemarin. Kalau hampir seluruh dunia sekarang mengetahui kisah Nuh alaihissalam. Sampai difilmkan, sampai orang menukil satu sama lain beritanya, sampai dianggap ada sebuah puncak gunung di Turki yang dianggap itu adalah ya, di puncak gunung ini ada bekas seperti bekas kapal ya. Ini dianggap kapal Nabi Nuh alaihissalam. Manusia terus meyakini masalah itu. Terus meyakini masalah itu tentunya. Kemudian dikatakan ayat 12-nya وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ. Dan semua itu agar kami jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Jadi kalau sudah sampai kepada kalian dengar tentang ayat-ayat seperti ini, ikutilah karena itu sudah jelas beritanya dan bisa dilihat juga di lapangan terjadi masalah-masalah itu. Ayat 13-nya, فَإِذَا نُفِخَ بِالصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka nanti akan terjadi apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi ini dan juga gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi nanti gunung-gunung di bumi ini pada saat terjadi kiamat akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebagian ilmuwan mengatakan sebenarnya gunung itu seperti paku yang bisa membuat bumi kita stabil. Pada saat gunung-gunung itu dicabut pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam beberapa ayat digambarkan bumi ini seperti kapas ya, yang berterbangan dan tidak terarah karena sudah tidak ada gunung-gunungnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tarik kembali gunung-gunung itu lalu dibenturkan dengan bumi ini sehingga menjadi tumpukan pasir saja. Makanya dikatakan mahsyar itu ya tumpukan pasir yang atau padang pasir yang luas gitu. Berbicara tentang kiamat ini teman-teman sekalian, sebagai keyakinan seorang muslim ada tanda-tanda, tadi sempat saya singgung di bus sedikit.
Ada tanda-tanda akan terjadi, dan ini juga perlu kita sampaikan karena sebagian orang sekarang banyak juga mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, pada bulan ini dan bulan itu. Ini semua butuh dalil yang kuat gitu. Sementara kita punya wahyu yang menyampaikan kiamat punya tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini dibagi lagi oleh ulama. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi adalah hadis dari alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda, itulah kiamat itu ya, akan terjadi dengan 6 kejadian. Di antaranya adalah lahirnya aku, kata Nabi SAW, diutusnya aku menjadi Nabi dan meninggalnya aku. Ini sudah lewat semuanya. Tanda-tanda kiamat terjadi. Lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, dan juga meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini sebuah berita gitu kan. Termasuk dibebaskannya Palestina di zamannya Umar bin Khattab, tersebarnya penyakit taun di zamannya Umar bin Khattab. Ini juga sudah terjadi semuanya. Ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi di zaman kita sekarang, tapi masih tanda-tanda kiamat kecil ya, yaitu sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai khamar dan zina tersebar luas dan diganti namanya dengan nama lain. Kalau sekarang kan kayak karaoke, diskotik, sebenarnya arahnya ke zina. Terbukti ada perempuan-perempuan penghibur di sana yang akan menemani orang, gitu ya. Walaupun orang mengatakan, oh saya ada karaoke keluarga, enggak, itu Anda mungkin. Tapi umumnya dibuka, ada perempuan penghiburnya dan akan menemani para laki-laki, itu arahnya ke zina. Dan diubah dengan istilah hiburan, gitu kan. Contoh, khamar juga begitu. Yang betul adalah mudik-mudik yang zaman sekarang, perkembangan dan segala macam ini sedang terjadi. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sedang terjadi adalah kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Di zaman kita ini sudah jelas, sampai ada orang operasi kelamin, dan di negara kita juga terjadi itu, gitu kan? Juga termasuk tanda-tanda kiamat adalah yang disebutkan di dalam tanda-tanda yang belum terjadi. Tentu yang sedang terjadi ada beberapa, tapi yang saya langsung pindah ke yang belum terjadi adalah terjadinya atau kembalinya Jazirah Arab ini menjadi sungai-sungai dan juga kebun-kebun. Kita katakan sekarang kalau Jazirah Arab ini semuanya padang pasir ya. Dan nanti akan hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi akan kembali kebun-kebun. Tentu Syekh Shuraim, salah satu imam Masjid Haram Mekah, pernah menyampaikan dalam khutbah Jumatnya, beberapa tahun terakhir ini kan Saudi suka turun salju. Sampai mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi pernah lihat ada cuplikan air, pasir, padang pasir itu berjalan seperti di bawahnya ada air. Karena melelehnya salju itu. Dan memang ini salju itu cepat sekali kalau sudah jadi cair, menyuburkan tanah. Dan ini bukan mustahil kata beliau, adalah awal daripada pembukaan kembalinya Jazirah Arab subur lagi. Ya, subur lagi kembali. Ini belum terjadi tentunya. Ini belum terjadi. Jadi kalau menentukan kiamat sudah dekat akan terjadi begini begitu, ini belum ada. Ini masih ada tanda belum terjadi. Begitu juga dengan Malhamah Kubra atau perang besar yang terjadi antara muslimin sama Bani Asfar atau orang-orang Nasrani, ya. Yang kata Nabi SAW nanti akan terjadi koalisi antara kalian dengan orang-orang ini, ya, orang-orang Rum ya, atau orang Romawi diistilahkan. Kemudian kalian akan memerangi satu kaum, dan tidak disebutkan siapa satu kaum itu. Kemudian setelah itu kalian akan memenangkan peperangan. Habis itu semuanya pulang ke wilayahnya masing-masing dan tertinggal di negeri Syam, pasukan muslimin dengan pasukan Rum ini. Nah, kemudian ada satu dari pasukan Rum ini mengangkat bendera mereka sambil mengatakan kami yang telah memenangkan peperangan, sambil mengancamkan bendera mereka, bendera salib seperti itu ya. Dan kemudian tentara muslim yang ada di situ mengatakan, tentu kami bersama kalian dengan koalisi. Intinya cekcok mereka. Dan kata Nabi SAW, maka beberapa pasukan muslim itu sepakat untuk berperang. Dan Allah memuliakan mereka semuanya mati syahid di hari itu. Di hari kedua berkumpul lagi beberapa prajurit muslim. Lalu mereka sepakat untuk juga hidup mati untuk agamanya. Lalu mereka pun dihormati oleh Allah, atau diberikan penghormatan oleh Allah dengan dimati syahidkan. Begitu juga hari ketiga.
Sampai hari keempat berkumpullah seluruh muslimin dari seluruh dunia yang akan berhadapan dengan bangsa Rum, dan mereka berada di bawah 80 bendera. Ini sebagian ulama hadits mengatakan adalah 80 negara. Jadi itu perang besar. Entah kapan terjadi, Allahu a'lam, gitu kan. Karena sampai sekarang alhamdulillah masih ada masa perdamaian dan segala macam. Tapi itu akan terjadi. Itu semacam penyampaian Nabi SAW. Kemudian nanti kalian akan terus berperang sampai kalian akan memenangkan peperangan tersebut, dan kalian akan sampai ke benteng Rum. Apakah itu benteng Vatikan atau apa, nggak tahu. Tapi jelas kita akan sampai ke sana. Dan kalian akan merubuhkan bentengnya dengan takbir dan tasbih kalian. Hanya dengan zikir, karena banyaknya jumlah umat Islam, maka runtuh tembok mereka itu. Dan pada saat itu iblis ya menjelma jadi manusia, kata Nabi SAW, lalu kemudian menyampaikan kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Dan pada saat itu umat Islam tidak asing lagi dengan Dajjal. Karena kalau terjadi malhamah kubra, perang besar ini, umat Islam sudah tahu, sudah dekat waktu keluarnya Dajjal, dan dia adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Maka pada saat itu muslimin bubar semuanya, kemudian mereka pulang, ternyata mereka tidak temukan Dajjal ada di negara mereka atau sudah keluar. Dan pada saat itulah Dajjal betul keluar. Terjadilah tanda-tanda kiamat besar yang terjadi. Keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Imam Mahdi. Ya, tadi sudah kita ceritakan di mobil. Kemudian juga ada setelah itu turunnya Nabi Isa. Kemudian akan terjadi setelah Nabi Isa meninggal, ya, terjadilah keamanan di muka bumi. Lalu kemudian manusia mulai kufur lagi. Allah keluarkan dabbah atau hewan melata yang akan mengingatkan orang-orang, ya, pada saat itu. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di 3 wilayah di Jazirah Arab, di timurnya, di timur itu wilayah Irak, Iran dan seterusnya, dan di wilayah baratnya di Afrika. Dan longsor ini sangat besar di 3 wilayah yang tidak bisa lagi ditutup, ya, saking besarnya. Dan akan terjadi kabut, ya, yang besar di seluruh muka bumi ini. Ini tanda-tanda kiamat, ya. Dan kemudian yang terakhir itu termasuk terbitnya matahari dari arah barat, yang kata Nabi SAW, taubat kalian akan diterima oleh Allah selama belum terbit matahari dari barat, ya. Kemungkinan besar tentu perputarannya. Kalau sekarang perputaran misalnya bumi ke arah, maka dia akan berubah arah nanti, sehingga kesannya matahari terbit dari timur kemudian pindah ke arah barat, seperti itulah. Dan ini tanda-tanda kiamat tentunya ada, semua disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi sebagai seorang muslim, kita bukan menunggu itu semua terjadi baru kita menyadarinya. Jadi bagaimana kita secara individu menyadari kalau kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak melihat kita sehat atau sakit, dan akan ada hari pembalasan di mana semua amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan yang sudah kita hafal semua, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti dia akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan diperlihatkan dan juga dihukum. Kita kembali ke ayat 15. Allah berfirman, fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat itu. Waktu gunung-gunung dicabut, kemudian melayanglah bumi ini, lalu kemudian dihantamkanlah keduanya sehingga hancur lebur. Lalu di ayat 16-nya, wansyaqqatis sama'u fahiya yawmaidzin wahiyah, dan terbelahlah langit. Kita sekarang lihat langit masih utuh, ya. Maka pada saat itu akan terbelah langit, dan karena pada hari itu langit menjadi lemah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan langit sehingga terbelah, dan akhirnya orang bisa melihat semua sampai ke atas langit, ya, maksudnya tembus pandangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menggambarkan ayat 17-nya, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada saat itu malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Ya, bisa disaksikan malaikat nanti akan datang semua pada hari kiamat, terlihat di langit-langit itu. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya singgasana. Ya, Bapak Ibu sering baca ayat kursi yang biasa kita pakai untuk mengusir syaitan, zikir pagi petang kalau mau tidur.
Ayat artinya tanda-tanda. Kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Allah menggambarkan tentang kursinya di singgasananya. Kita sering baca wasi'ah kursiyuhu as-samawati wal ard. Jadi pijakan kaki di singgasana itu atau kursi itu meluas yang menutupi seluruh langit dan bumi. Bagaimana dengan arsy-nya? Arsy itu sangat besar. Makanya selalu dibahasakan arsy azim atau singgasana yang agung, dan itu makhluk Allah yang paling besar ya, adalah arsy Allah itu sendiri. Dan itu akan dipikul oleh 8 malaikat pada hari itu. Dan semua kita akan menyaksikan informasi ini pada hari kiamat nanti. Semua orang akan menyaksikan arsy Allah, malaikat yang memikul di atas kepalanya arsy tersebut, dan semua malaikat di langit, penjuru langit ini akan kelihatan. Kemudian ayat 18-nya, فَيَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Manusia bisa dusta, bisa bohong, bisa manipulasi data, bisa menyembunyikan dalam hatinya, tapi Allah mengetahui. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat atau sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatannya mata. Mungkin orang lihat ke depan, tapi ternyata pandangnya ke kanan atau ke kiri. Dan juga apa yang dirahasiakan di lubuk hati, Allah tahu. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi, teman-teman sekalian. Jangan pernah berpikir kita bisa menyembunyikan di sisi Allah SWT. Allah tahu. Bahkan tubuh kita sendiri semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat sahih dijelaskan, nanti akan datang pada hari kiamat. Ya, bahwa teman-teman ambil pesan ini ya. Kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti insya Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata Allah menanyakan, maka jangan membangkang. Allah bilang, kau sudah lakukan? Ya, aku itu. Karena Nabi SAW menjelaskan tidak akan berat hisab kecuali orang yang membangkang. Seakan-akan Allah tidak tahu. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti seseorang yang suka membangkang. Begitu Allah SWT mengatakan, kau telah melakukan ini, tidak ya Allah. Kau melakukan ini, tidak ya Allah. Semua dipungkiri sama dia. Lalu Allah datangkan saksi dari malaikat, dari batu-batu, dari oksigen yang dia hirup, dari air yang dia minum. Semua dia ada percaya. Lalu terakhir Allah menanyakan kepada dia, siapa yang kau percaya? Dia bilang, saya percaya diri saya sendiri ya Allah. Lalu Allah kunci mulutnya, dan Allah buat seluruh anggota tubuhnya bicara. Matanya berikan kesaksian. Semua sejarah matanya cerita matanya. Detik ini lihat ini, detik ini lihat ini, semua bisa. Telinganya, tangannya, kemaluannya, kakinya semua berbicara. Lalu Allah berkata dalam Al-Quran. Setelah itu Allah buat murid yang bisa bicara, lalu dia mengatakan, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi bagi diri sendiri? Lalu tubuhnya bicara, antakana Allahu alladhi antaka kulla syai'. Allah yang telah membuat kami bicara, yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara. Nah, jadi kita harus memahami poinnya sebagai orang beriman. Karena ada hari kiamat dan tidak ada gunanya sembunyi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui masalah itu. Kemudian dikatakan, kalau mau selamat pada hari kiamat, ayat 19-nya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kanannya, ini bukan pilihan kita. Kitab itu akan datang, buku amal, kata Nabi SAW, buku amal kalian seluas pandangan mata. Ya, sebagian ulama di zaman kita sekarang hidup di zaman ini dengan teknologi yang ada sekarang tentunya, Allahu a'lam ke depannya seperti apa canggihnya teknologi. Yang hidup 23 tahun, 30 tahun yang lalu tahu belum ada handphone dan segala macam. Gitu kan? Itu yang kita tahu sekarang bagaimana canggihnya, ke depannya Allahu a'lam. Dan kata sebagian ulama di zaman kita sekarang, bukan mustahil buku amal lebih canggih daripada teknologi kita. Bisa kita disaksikan semuanya dengan gerakan, dengan ya kita visual, kita bisa melihat apa yang kita lakukan dari pertama jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, berikan mata pertama, sampai terakhir kita pada saat meninggal. Dan setelah itu buku amal itu akan diberikan. Kalau dia memang ahli surga, akan terbang ke tangan kanannya sendiri. Bukan pilihan kita, dan semoga kita termasuk ini insya Allah. Dikatakan, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya,
Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, karena dia sangat gembira. Ayat 20-nya, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguhnya aku sangat yakin, sungguhnya aku akan memenuhi hisab terhadap diriku. Maksudnya, aku akan aman sekarang. Dan betul Allah mengatakan, ayat 21-nya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ayat 22-nya, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Ayat 23-nya, qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat. Ini saran saya saja, kalau Bapak Ibu ingin lebih jauh mempelajari tentang surga, ada beberapa buku saya di YouTube, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Buku ini nggak sampai 40.000 harganya kalau nggak salah, di Indonesia itu, terjemahan. Ada 30 sekian pasal tentang surga, 30 sekian pasal tentang neraka. Panjang lebar kita jelaskan, diantaranya tentang masalah buah-buahannya ini. Ya, karena banyak ayat Al-Quran, diantaranya ayat ini menjelaskan buah-buahnya sangat dekat. Ada hadis yang menjelaskan kalau buahannya itu setiap ahli surga lewat di sebuah tempat kayak perkebunan misalnya milik dia, begitu dia lihat buahnya maka buahnya menunduk mendekati dia. Kalau dia berdiri sampai ke dekat tangannya sehingga dia mudah sekali memetiknya. Kalau dia duduk maka buah itu akan turun. Kalau dia berbaring akan turun terus. Jadi dia tidak perlu capek-capek lagi. Di dunia ini saja yang kita harus melalui proses tanam dulu sampai pohon besar seperti ini, sampai panen buahnya, baru kemudian kita tunggu matang, baru kita makan. Tapi di surga tidak ada seperti itu. Semuanya langsung. Bidadari, bidadara, para pelayan di surga, semua fasilitasnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langsung. Bahkan bidadari tidak melalui proses biologis kayak kita, tidak melalui anak bayi, anak-anak, remaja, kemudian dari tua dan seterusnya, tidak. Tapi semuanya langsung Allah ciptakan. Allah katakan dalam surah Al-Waqi, inna ansha'nahunna insya'a, ya. Maksudnya kami bangkitkan atau kami ciptakan mereka dengan langsung, ya, tanpa melalui proses biologis, ya. Lalu dikatakan surga-surga itu buah-buahnya dekat. Lalu ayat 24-nya, kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka dikatakan kepada ahli surga itu pada saat mereka masuk, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ini, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga maka tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, gitu kan? Karena dalam sebuah hadis yang lain juga dijelaskan, tidak ada seseorang yang mati dalam kondisi tua, pikun, dan lahir dan meninggal dalam kondisi baik kecuali dibangkitkan oleh Allah umur 33 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu punya nenek atau kakek yang meninggal 100 tahun misalnya, atau punya anak kecil meninggal 1 tahun atau 2 tahun, nanti kita ketemu di surga itu 33 tahun umurnya. Jadi tidak ada lagi yang tua dan tidak ada yang muda. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu semuanya apa yang diinginkan oleh jiwa akan didapatkan. Fiha ma tashtahihi al-anfus. Sampai kata Nabi SAW akan ada burung berterbangan di surga. Kemudian di surga itu akan kepengen, dia ingin merasakan dagingnya. Apa yang terlintas di benaknya belum dia bahasakan, sudah Allah hidangkan di depannya. Tanpa melalui proses disembelih dulu, dimasak dulu dan seterusnya. Tiba-tiba saja. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Hadil Arwah, lebih jauh daripada itu riwayat tentang akan ada ahli surga yang ingin bercocok tanam. Dia minta, ya Allah saya ingin bercocok tanam. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah berfirman, bukankah semua saudara di surga ini? Dia bilang, saya ingin ya Allah. Lalu Allah berikan kepada dia bibit, kemudian dia tanamkan di tanah surga, kemudian tumbuh tiba-tiba menjadi pohon yang besar dan buahnya seketika langsung lebat dan tidak pernah habis buah itu selamanya. Kekal selamanya. Jadi sebuah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan lagi. Semua itu hanya sekedar karena patuh selama di dunia. Dan saking nikmatnya surga ini, kata Nabi SAW akan didatangkan hari kiamat orang yang paling susah di dunia. Artinya hidupnya mungkin susah sekali, tidak pakai sendal, hidupnya susah sampai tua, ya, meninggal dalam kondisi miskin, susah hidupnya. Tapi ahli surga suka sholat, ibadah pada Allah SWT, gitu kan. Sebagaimana saya sering saksikan sendiri di Jakarta,
Kalau lagi azan, kami mampir di masjid di pinggir jalan, yang mampir penjual bakso, penjual gorengan, ya, kondisi mereka sangat susah. Mereka mampir sholat, keluarkan sarung dibungkus dengan plastik, sholat. Tapi mobil Alphard, mobil Mercy lewat di sebelah, gak ada yang sholat, gitu kan. Orang-orang miskin ada banyak, tapi subhanallah patuh kepada Allah. Kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan hari kiamat orang ahli surga yang paling susah di dunia. Lalu dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Lalu ditanya kepada dia, kau pernah lewat dalam hidupmu kesusahan selama ini? Kata dia, tidak pernah demi Allah. Hilang semuanya hanya karena satu celupan. Bagaimana dengan orang yang kekal abadi dalamnya? Lalu kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling gembira atau paling bahagia di dunia, tapi ahli neraka. Mungkin anak raja, orang kafir, lahir dalam kondisi kaya raya, sudah di istana, sampai mati pun di istana, mungkin tidak pernah injak tanah, langsung pakai karpet dan segala macam. Tapi ahli neraka, dia datang hari kiamat, dicelupkan di neraka, satu celupan dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah nggak kau rasa kenikmatan selama ini? Dia mengatakan tidak pernah demi Allah. Hilang semua dengan satu siksaan saja, satu celupan di neraka. Bagaimana orang yang abadi di dalamnya? Seperti itulah. Sehingga Allah SWT mengatakan, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, tubuhnya atau tangannya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Lalu dia mengatakan ayat 27, ya laitaha kanatil khadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Maksudnya, coba seandainya mati di dunia, yang sudah aku lalui itu sudah cukup, nggak ada kebangkitan lagi, itu lebih bagus. Tapi ternyata dia kaget karena dia dibangkitkan oleh Allah SWT. Ini menandakan kiamat akan terjadi. Kata Nabi SAW, karena akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Allah akan turunkan hujan dan akan menyentuh semua tulang ekor kalian, dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Lalu ketahuilah orang yang pertama yang Allah berikan pakaian adalah Ibrahim AS. Kemudian semua orang diberikan pakaian kalau orang beriman dari cahaya, sementara orang-orang kafir diberikan pakaian dari ter api neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian orang ini mengatakan, dan ini digambarkan bagi orang-orang walaupun kaya raya di dunia, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi dia orang kafir. Kata Allah, ma agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Hari kiamat sudah tidak lagi nilainya rupiah, dolar, euro, dan yang lain-lain. Sudah tidak ada. Lalu dia mengatakan ayat 29, halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaan dariku. Baik lagi, pegawai-pegawainya, bodyguardnya, nggak ada manfaatnya bagi dia pada hari kiamat. Ayat yang bunyinya, Allah menyuruh para malaikat menyiksa orang-orang ini, khuduhu fagullu. Allah berfirman, pegang dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ayat 31, thummal jahima sallu. Lalu kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat 32-nya, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sebenarnya ulama menggambarkan 70 hasta ini, kan manusia nanti pada hari kiamat teman-teman akan kembali kepada poster Adam. Adam alaihissalam 60 siku ke langit, ya, 60 hasta, ya. Berarti rantai ini lebih tinggi, lebih panjang daripada manusia, karena kita nanti akan dibangkitkan dengan jasad yang baru, karena jasad kita akan hancur dengan tanah. Allah berikan jasad baru hari kiamat, dan poster kita seperti Adam. 60 hasta, rantainya 70 hasta. Bagaimana mempertemukan ini? Sebenarnya ulama menggambarkan rantai itu akan dinilai dari awal kepalanya, sehingga ada yang lebih 5 hasta, dinilai sampai ke kakinya, tidak ada celah dari tubuhnya itu, sampai di kakinya ada lebih lagi 5 hasta, sehingga tubuhnya 60 hasta tertutup dan ada 5 hasta di atas, 5 hasta di bawah. Jadi artinya ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai bentuk siksaan tentunya. Ada riwayat atau sebuah riwayat hadis yang menjelaskan kalau belenggu itu akan dipanaskan sehingga menyala dengan api dan membakar tubuh orang ini. Itu yang dikatakan di sini.
innahu kana la yu'minu billahi al-azim, ayat 33-nya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Ayat 34-nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak pernah mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kata sebagian ulama, dia tidak mau memberi makan orang, dia pun melarang orang untuk memberi makan. Ada orang seperti ini ya. Ada orang seperti ini, hati-hati teman-teman sekalian. Dia sudah tidak membuat kebaikan, malah dia melarang orang lain. Ini mirip dengan ciri orang munafik. Di zaman Nabi SAW waktu mau perang Tabuk, Nabi SAW sempat bilang, ayo kumpulin harta, jihad. Disuruh kumpulin harta semuanya. Pada saat mereka mau kumpulin harta semuanya, maka ada satu sahabat datang, orang-orang munafik dulu di situ. Ada sahabat yang datang pada saat itu. Sahabat ini membawa harta sangat banyak. Saking beratnya, itu jatuh diangkat lagi, sampai di hadapan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW suruh berinfak di depan orang-orang, maka dibawalah. Lalu Nabi SAW menerimanya. Orang-orang munafik yang ada di situ mengatakan apa? Orang ini riya. Padahal sebenarnya orang ini tidak riya. Cuma mereka tidak mau beramal. Dia cuma cari kesalahan orang. Ya, misalnya orang bangun masjid misalnya. Dia cuma ngomong, itu riya tuh. Padahal dia sendiri 1.000 rupiah pun nggak nyumbang gitu. Itu ciri orang munafik. Setelah itu ada sahabat datang membawa cuma satu kotak kecil, isinya cuma beberapa butir kurma. Orangnya miskin sekali. Lalu dia bawa dan mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang munafik juga satu butir kurma pun mereka tidak nyumbang, tapi mereka menghina lagi orang ini sambil mengatakan mau diapakan 3-4 butir kurma untuk jihad. Padahal mereka sendiri tidak melakukan itu. Maka Bapak Ibu jangan masuk ke golongan seperti ini, gitu ya. Mereka hanya tahu menyalah-nyalahkan orang atau melarang orang. Jadi saya ingin berbagi, teman-teman kalau masuk di sebuah masjid, ya, misal masjid itu kotor karpetnya, misal mikrofonnya nggak jelas, misal panas, nggak ada kipas angin sama AC, misal atapnya mau rubuh, tugas kita sebagai orang yang beriman langsung menyentuh hati kita, terus hati kita secara keimanan. Kenapa Allah sampaikan saya ke masjid itu? Berarti kita, Allah seperti berikan peringatan untuk punya andil. Baik, gantilah karpetnya, pasangkanlah AC, hilangkan masalah masjid itu. Enggak, sebagian orang enggak, dia keluar, lalu kemudian mengatakan masjid itu kotor. Menghina rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak perbaikin, juga memburukkan. Tambah lagi kalau ada mau sholat itu, jangan sholat sana, masjid itu kotor. Masjid itu tidak baik, masjidnya itu begitu. Saya yakin teman-teman kita sepakat kalau seandainya ada orang bertamu di rumah kita kemudian dia mengatakan rumahnya orang ini kotor, kita akan marah. Bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini contoh saja. Maka kita lebih baik beramal walaupun sedikit daripada kita hanya tahu menghina dan ya menyalah-nyalahkan orang. Mereka tidak pernah mau memberikan makan orang atau mendorong orang memberikan makan. Dan ini termasuk juga ibadah yang sangat besar pahalanya ya. Memberi makan kepada orang, terutama orang yang lapar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan ketahuilah amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya adalah engkau menghilangkan permasalahan dari saudara muslim, atau engkau menghilangkan rasa lapar darinya atau melunasi utang-utangnya. Ini termasuk amal yang sangat baik. Dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan, ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu islamin khair, amal apa dalam Islam yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, tut'imu ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang-orang dan juga engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Sebagian sahabat mengatakan, aku lebih senang untuk memberikan makan 10 orang teman-temanku daripada aku sholat sunnah selama semalam suntuk atau semalam suntuk mengerjakan sholat tahajud, karena besarnya pahala memberikan makan orang. Ayat 35-nya, falaysa lahu yawma hahuna hamim, dan kan tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Orang-orang yang terima bukunya dengan tangan kirinya, semua orang akan lari dari dia. Dalam ayat lain mungkin teman-teman sudah hafal, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya,
wa ummihi wa abi, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istri dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu orang mau selamatkan dirinya. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang seorang suami pada istrinya hari kiamat mengatakan, sesungguhnya saya dulu telah berbuat baik pada kamu di dunia, bukankah begini dan begitu? Istrinya mengakui, iya benar, kau telah menjadi suami yang baik untuk aku. Lalu kata suaminya, kalau begitu tolong aku dengan 1 buah pahala, mudah-mudahan dengan itu aku bisa selamat. Lalu kata istrinya, aku mengakui kebaikanmu, tapi aku khawatir kalau aku berikan kepadamu 1 pahala ini, lalu aku yang kurang dan aku masuk neraka. Maka dia pun tidak memberikan. Akan datang juga seorang istri kepada suaminya sambil mengatakan, aku telah melakukan yang dari itu untukmu, maksudnya berbakti selama hidup. Kata suaminya, iya, aku mengakuinya. Lalu kemudian kata istrinya, kalau gitu berikanlah kepadaku 1 pahala yang mungkin aku bisa selamat dengannya. Kata suaminya, aku khawatir kalau aku berikan kepadamu, malah kau selamat dan aku pun yang celaka. Jadi saking beratnya pada hari kiamat itu. Oleh karena itu teman-teman, kita harus beramal buat diri kita sendiri, ya. Jangan selalu bangga dengan amal orang lain. Ada orang begitu cerita, dulu ibu saya itu rajin sekali sholat malam. Ya itu ibumu, kamu bagaimana? Dulu ayah saya itu suka silaturahim keluarga. Ya itu ayahmu, kamunya bagaimana? Kita harus beramal buat diri kita sendiri karena kita butuhkan itu. Lalu ancamannya ayat 36-nya, wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Karena orang masuk neraka nanti karena panasnya api sehingga darahnya tumpah dan juga bernanah semuanya. Ini nanti ciri neraka ya. Dan nanti itu menjadi makanan kembali untuk ahli neraka itu. Wa na'udzubillah. Ahli surga kata ulama tidak akan lapar, tidak akan haus. Mereka makan bukan karena lapar, mereka minum bukan karena haus. Oleh karena itu orang kalau makan bukan karena lapar, dia tidak tergesa-gesa dan akan menikmatinya. Kalau orang juga minum karena bukan haus, dia masih bisa meminum minuman-minuman yang dia ingin, hangatkah, panas atau dingin, manis atau yang lainnya, pedas misalnya untuk minum jahe ya, contoh dan seterusnya. Tapi di neraka orang akan punya rasa lapar dan haus, dan pada saat dia lapar dan haus maka tangannya terkunci, mulutnya terbuka, lalu didatangkanlah makanan-makanan ini. Darah, nanah, air mendidih dan segala macam siksaan di dalam neraka. Walhamdulillah. Lalu kemudian ayat 37 Allah mengatakan la yakul indal khatiun, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Lalu ayat 38 Allah bilang fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang kamu tidak kamu lihat. Maksudnya Allah mengatakan sesungguhnya apa yang kau bisa lihat cukup, misalnya pohon kurma ini atau orang sekitarmu, hewan-hewan, semua yang kau bisa lihat ini itu jelas. Allah mengatakan itu aku bersumpah, kata Allah, dengan itu semua akan terjadi. Dan apa yang kalian tidak bisa lihat, ya, tidak nampak dengan mata, semua itu juga sebagai bukti bahwasanya ini semua akan terjadi. Lalu Allah menjelaskan untuk selamat adalah ikuti utusannya. Ayat 40-nya sampai akhir dijelaskan innahu laqaulu rasulun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai penyelamat adalah benar-benar wahyu Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Artinya Al-Quran yang kalian selalu tinggalkan, tidak jadikan sebagai panutan hidup ini, yang dianggap itu hanya sekedar ya di bawah Al-Quran mujizat Nabi Muhammad SAW selesai. Baca enggak, pelajari enggak, ngambil ilmunya enggak, tentukan hal haramnya juga tidak, ya, menghafal dan membacanya juga tidak, semuanya tidak. Maka itu adalah betul-betul Allah katakan di ayat 43-nya tanzilun min rabbil alamin. Itu wahyu yang benar-benar Allah turunkan dari Tuhan semesta alam. Lalu Allah pastikan itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, betul Allah turunkan dari langit. Bahkan Nabi Muhammad pun kalau sampai menyembunyikan sesuatu, Allah sebutkan Allah akan matikan Nabi SAW. Di sini ayat 44 sampai 45-nya Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil,
seandainya Muhammad itu mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, Allah berfirman pada sebenarnya tidak. Maka Allah bilang di ayat 45-nya, la akhadna minhu bil yamin. Maka niscaya kami benar-benar akan pegang dia pada tangan kanannya. Maksudnya Allah akan berhentikan Nabi SAW. Makanya ayat apapun turun, walaupun menegur Nabi SAW, Nabi sampaikan. Ini bukan perkataan manusia. Ya, kita tahu misalnya Nabi SAW pernah di awal surat Tahrim, pernah beliau pulang ke rumahnya Aisyah. Lalu Aisyah cemburu dengan istri yang lain. Seingat saya yang adalah Sofia, karena Sofia suka memberikan madu kepada Nabi SAW. Lalu Aisyah mengajak Hafsah untuk cemburu, mengatakan kalau Nabi datang katakan mulut beliau bau. Maka Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, Aisyah mengatakan itu. Nabi sudah tahu ini sebenarnya cuma dibuat saja. Nabi ke rumah Hafsah, Hafsah juga ucapkan yang sama. Maka Nabi ke pinggir kota Madinah, lalu beliau duduk merenung. Kenapa bisa terjadi ini? Ada seorang sahabat lalu kalau berkata, ya Rasulullah, kenapa anda ini? Kata Nabi SAW, hari ini aku haramkan madu. Dari Nabi haramkan madu untuk beliau dan umatnya, gara-gara menjadi penyebab ributnya rumah tangganya gitu. Langsung Jibril turun membawa surah pertama, surah Tahrim. Ayat pertama dalam surah Tahrim. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Kalau Nabi mengarang-arang ini, atau Nabi menyampaikan, maka tentu saja Nabi sembunyikan saja. Tapi memang beliau menyampaikan semuanya, walaupun itu teguran kepada diri beliau SAW, menandakan kebenaran Al-Quran. Ayat pertamanya, "Tsumma laqata'na minhul watin." Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ini. Kalau sampai Muhammad itu mengarang-arang menyampaikan pada kalian, maka kami akan putuskan urat jantungnya. Jadi Nabi matikan. Berarti menandakan Al-Quran ini selain memang dikatakan turun dari Sang Pencipta Allah, juga kepada Rasul yang mulia, dan Rasul yang membawa kepada kalian ini bukan dusta, bukan ngarang-ngarang. Kalau dia ngarang-ngarang, kami akan matikan dia. Ini Allah berfirman di ayat 47-nya, ayat 46-nya. Ayat 47-nya, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari memotong urat nadi itu. Kalau kami akan matikan Muhammad SAW tentunya, tentu Nabi tidak lakukan ya. Tapi Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu sebagai panduan hidup, sampai penyampainya pun Nabi Muhammad SAW itu dipastikan tidak mengarang-arangnya. Dan kalau kami hukum Muhammad, kami putuskan urat nadi, urat jantungnya, ya, karena dia mengarang misalnya, maka tidak ada yang bisa menolongnya dari hukuman itu. Ayat 48-nya, "Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin." Maka sesungguhnya Al-Quran yang sedang kalian baca ini benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ambil ilmunya, terapkan halal haramnya, pelajari bacaannya, hafal ayat-ayatnya. Ayat 49-nya, "Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin." Dan sungguhnya kami benar-benar juga mengetahui ada di antara kalian orang-orang yang mendustakannya. Jadi keselamatan bagi orang bertakwa, tapi kehancuran bagi orang yang mendustakan, tidak mau menerapkan hukum-hukumnya. 3 ayat terakhir, ayat 50-nya, "Wa innahu lahasratun 'alal kafirin." Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Ada sebuah kejadian teman-teman sekalian, dalam sebuah riwayat dijelaskan, nanti hari kiamat ada orang ahli maksiat tapi muslim, banyak berdosa, dan ini menandakan juga kita perlu punya teman orang saleh ya. Mungkin kita punya amal tidak banyak, tapi ada orang-orang saleh, hafidh Quran, ahli ibadah, kita jadikan sebagai teman kita, karena dia bisa menyelamatkan kita. Orang ini sebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan datang hari kiamat, ahli surga akan duduk sama-sama, lalu mereka berbicara satu sama yang lain. Mana ya orang ini dan orang itu gitu. Mereka tanya, pernah kita kenal si fulan mana mereka? Maka dicari di surga tidak ada. Allah mengatakan, "Fattala'a fara'au fi sawa'il jahim." Maka dia ternyata dia ada di dalam api neraka orang itu. Lalu kemudian ya datang pun seseorang atau ahli surga yang datang lalu berkata kepada ahli neraka itu, "In kita la turdin, kau hampir mencelakakan saya ini. Hampir saja kalau saya ikuti dulu perkataanmu di dunia, saya akan celaka," gitu kan.
Itu satu sisi kejadian. Kejadian yang lain ternyata ini karena orang yang masuk neraka orang kafir, ini yang orang muslim. Sisi yang lain ada muslim masuk neraka dan ada muslim yang lain membantunya. Kalau orang kafir tidak akan pernah bisa dibantu. Sisi yang lain ada orang kafir, orang muslim masuk neraka dan semua orang banyak yang keluar dari neraka karena dapat syafaat. Ada orang tuanya yang bantu, ada saudaranya, ada orang yang temannya mati syahid dan seterusnya, banyak orang. Kemudian orang ini tidak dikeluarkan. Banyak orang keluar kecuali dia dan dikeluarkan karena banyaknya dosanya gitu. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat mengeluarkan orang ini. Maka ahli neraka berbicara satu sama yang lain. Kenapa bisa dia keluar? Apakah ayahnya memberikan syafaat? Apakah ibunya? Apakah fulan? Apakah fulan? Disebutkan nama-nama kerabatnya semua. Maka mereka mengatakan kami tidak tahu. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat. Malaikat berkata, bukan, tapi seorang temannya yang mukmin. Karena dia kenal orang beriman, beramal saleh, lalu orang beriman ini menolong dia mengeluarkannya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, coba seandainya kami punya, atau orang-orang yang banyak melakukan dosa mengatakan, sesungguhnya coba kami memiliki orang-orang beriman yang bisa menjadi teman kami. Dua ayat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ayat 51-nya, wa innahu lahaqqul yakin, sesungguhnya aku ini benar-benar kebenaran yang perlu diyakini, fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh karena itu bertasbihlah kalau kau sudah mengikuti Al-Quran dan dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar, artinya supaya kamu bisa mendapatkan panduan hidup. Ya. Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita, teman-teman sekalian. Baik, mohon maaf saya harus tutup sampai sini karena kebunnya sudah mau ditutup. Kalau ada benar pasti dari Allah, dasar-dasar saya mohon dimaafkan. Kalau kurang lebihnya tolong dimaklumi insya Allah. Saya tadi agak percepat juga karena saya pikir diberikan peringatan untuk bisa kita mengunjungi tempat pemilik kebun ini insya Allah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari situ. Kembali saya ingatkan teman-teman, silakan ikuti ceramah-ceramah lebih banyak di YouTube insya Allah dan dikurikulumkan sebagaimana saya sampaikan di Mekah nanti, atau yang saya sampaikan di Mekah tempoh hari. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.